Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan data yang didapatkan pada tahun 2021, penduduk Indonesia mencapai 273,8 juta jiwa. Dari data tersebut, sebanyak 74,93 juta jiwa atau 27,94% dari total penduduk Indonesia merupakan generasi Z. Generasi Z merupakan generasi yang identik dengan hal-hal yang berbau dengan teknologi atau hal yang bersifat digital. Sehubungan dengan hal tersebut menjadikan adanya perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Oleh karena itu, di video ini, saya Isfi Safira Muklis dengan NIM 221086347 akan menjelaskan tentang inovasi dan masa depan ekonomi Indonesia di era digital. Inovasi dan teknologi digital sudah menjadi peran kunci dalam perkembangan masa depan ekonomi Indonesia. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan teknologi digital di Indonesia, banyak peluang untuk inovasi dan pengembangan bisnis di berbagai sektor. Beberapa contoh bidang yang mungkin berkembang dengan pesat Indonesia di masa depan adalah e-commerce, fintech, edtech, agrotech, dan healthcare. Terkhusus dalam healthtech. Semua sektor tersebut membutuhkan inovasi dan teknologi digital yang terus berkembang untuk dapat memberikan solusi yang lebih baik dan efektif bagi masyarakat. Selain itu, inovasi juga dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia pada tingkat global. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan visi untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2020 lebih tepatnya. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi digital di Indonesia. Inovasi yang dilakukan seperti adanya digitalisasi pada sektor perekonomian, seperti adanya e-commerce untuk mempermudah melakukan kegiatan pembelanjaan. Contoh dari adanya e-commerce ini seperti adanya Shopee, Tokopedia, OLX, ataupun Bukalapak. Selain dari adanya e-commerce, juga terdapat yang namanya e-wallet, seperti adanya Dana, OVO, dan GoPay sebagai tempat untuk menyimpan uang selain di rekening bank. Kemudian, dengan adanya e-wallet tersebut digunakan dalam pembayaran secara kontakless, di mana masyarakat dapat membayar pembelanjaannya dengan tidak menggunakan uang kertas, melainkan uang yang tersimpan di e-wallet tersebut. Kemudian, proses pendigitalisasian dalam pembayaran tersebut selain menggunakan e-wallet juga terdapat menggunakan QRIS, yaitu atau yang disebut dengan barcode. Masyarakat diminta untuk men-scan barcode tersebut untuk melakukan pembayaran. Kembali lagi, pembayaran dengan menggunakan QRIS ini merupakan salah satu pembayaran contactless, di mana masyarakat juga tidak menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran. Selain digunakan dalam metode pembayaran, digitalisasi ini juga terdapat dalam pembuatan rekening. Saat ini, masyarakat tidak perlu repot-repot untuk pergi ke bank, akan tetapi cukup dengan membuka aplikasi saja. Kemudian, masyarakat sudah memiliki rekening baru dan memilih kartu yang akan masyarakat tersebut gunakan, dan juga dari bank tersebut akan mengirimkan ke rumah nasabah. Dengan adanya digitalisasi yang digunakan dan dilakukan pada perekonomian di Indonesia, secara perlahan meminta seluruh masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Hal ini merupakan satu tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, karena adanya hambatan dari segi pemerataan pembangunan dan pendidikan terhadap masyarakat, khususnya pada masyarakat di daerah terpencil. Untuk itu, proses pendigitalisasian kegiatan ekonomi Indonesia akan memakan waktu yang cukup lama. Namun, jika hal tersebut tidak tersebar secara merata, akan terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap penggunaan uang kertas, karena masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan e-wallet. Kemudian, dalam perkembangan ekonomi, digitalisasi akan mampu meningkatkan inklusi keuangan, membantu dalam mengatasi masalah pengangguran, dan juga meningkatkan kreativitas oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun ekonomi digital yang berkelanjutan dan inklusif masih sangat besar. Beberapa tantangan tersebut antara lain keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya keterampilan digital di kalangan masyarakat, serta masalah regulasi dan keamanan data yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan tersebut, peran masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Pemerintah harus mendorong pembangunan infrastruktur digital yang memadai dan memberikan intensif bagi pelaku bisnis yang mengembangkan teknologi dan informasi. Kemudian, dalam sektor swasta juga harus berperan aktif dalam mengembangkan inovasi dan teknologi, serta meningkatkan keterampilan digital karyawan mereka. Sementara itu, masyarakat juga harus terlibat aktif dalam penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tersebut. Sehingga
Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, timbullah suatu harapan yang ingin dicapai pada perkembangan ekonomi Indonesia. Harapan tersebut adalah semoga dengan adanya perkembangan teknologi yang membantu Indonesia dalam mengembangkan sektor perekonomian dapat memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat baik dari segi finansial, pendidikan, dan kreativitas masyarakat. Sehingga secara keseluruhan, inovasi dan teknologi digital akan menjadi kunci dalam masa depan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, tantangan dan hambatan yang ada harus diatasi dengan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Terima kasih.